Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita akan coba kupas satu buku yang judulnya cukup menarik nih. Beropinilah, mengembangkan proses kreatif menulis opini. Betul, ini karya Pepih Nugraha ya? Iya. Nah, sumber kita kali ini tuh deskripsi bukunya yang ada di toko online gramedia.com. Jadi, misi kita nih pengen tahu apa sih sebenarnya yang ditawarin buku ini? Terutama soal janji bantu ngasah kemampuan nulis opini itu ya, biar gak cuma oke, tapi juga punya peluang dimuat di media gede. Nah, itu dia. Apalagi nyebut harian Kompas secara khusus kan. Anda pernah nggak sih punya unek-unek atau pendapat kuat soal sesuatu tapi aduh bingung gimana nulisnya biar didengar orang banyak? Apalagi sampai masuk koran top. Sering banget itu kayaknya dialami banyak orang ya. Nah, buku ini kayaknya coba kasih jawaban buat itu. Mari deh kita gali lebih dalam. Boleh, boleh. Kalau gitu, yuk langsung aja kita lihat inti buku ini apa sih? Deskripsinya kan bilang fokusnya di pengembangan proses kreatif menulis opini. Ini kedengarannya lebih dari sekedar teori aja ya. Kayaknya lebih ke, langkah-langkah praktis gitu ya. Iya, Anda benar. Penekanan di proses kreatif itu penting banget. Kayak ngasih sinyal gitu kalau buku ini bukan cuma soal apa sih yang mau ditulis, tapi yang lebih penting gimana proses bikinnya. Oh, oke. Dari awal banget berarti? Iya, dari mulai idenya muncul sampai tulisannya benar-benar jadi. Deskripsinya juga lumayan detail nyebutin tahapannya. Misalnya gimana kita mempertajam kepekaan sama isu-isu yang lagi heboh dibicarain. Jadi langkah pertamanya itu ngasah radar sosial kita dulu ya, biar tahu apa yang lagi relevan gitu. Tepat. Nah, abis itu kayaknya buku ini masuk ke gimana cara nangkep dan gali ide yang spesifik dari isu tadi. Nah, cuma itu. Terus gimana? Terus prosesnya lanjut ke pengembangan gagasan jadi argumen yang kuat, yang terstruktur. Ini penting banget kan? Opini bagus itu ya fondasinya argumen yang kokoh. Setuju. Deskripsinya juga nyebut pentingnya cari data pendukung, terus mencermati fakta. Ini negasin lagi kalau opini yang diajarin tuh bukan asal ngomong, tapi pendapat yang ada dasarnya. Artinya riset dan validitas info itu penting banget ya, walaupun ini cuma opini. Justru itu, opini yang berbobot itu sering lahir dari pemahaman fakta yang benar. Terus, peduli sama peristiwa aktual juga disebut sebagai bahan bakar inspirasi. Nah, yang krusial nih, Apa tuh? teknik nulisnya biar menarik. Nah, menarik di sini targetnya dua, pembaca umum sama yang lebih spesifik lagi, redaktur opini di media. Wah, ini poin bagus. Jadi, penulis opini itu mesti mikirin dua gerbang ya. Yakinin redaktur dulu, baru abis itu pikat pembaca. Ya, secara praktisnya sih alurnya gitu ya. Redaktor kan kurator pertamanya. Deskripsi buku ini kayaknya ngasih isyarat ada pembahasan strategi gimana ngomong yang efektif kedua audiens ini. Yang mungkin seleranya beda ya. Betul, teknik nulis yang diajarin kayaknya dirancang buat jembatanin keduanya. Oke. Terus, buat siapa aja sih buku ini? Kalau lihat daftar target pembacanya di deskripsi, wah luas banget ya rasanya. Emang, dan ini lumayan unik sih, disebutin jelas banget ada peneliti, profesional, mahasiswa, pelajar, bahkan masyarakat umum. Wow. Ini nunjukin ambisi buku ini buat nggak membatasi diri cuma buat kalangan tertentu aja, kayak akademisi atau wartawan gitu. Intinya sih, siapa aja yang minat dan pengen nyuarain idenya lewat tulisan opini di media, yaitu targetnya. Ini kayak ngasih pesan kalau nulis opini itu bukan skill eksklusif lagi ya, tapi sesuatu yang relevan dan bisa dipelajari siapa aja, dari latar belakang mana aja. Semacam demokratisasi opini lewat media formal gitu kali ya. Bisa dibilang gitu. Artinya ya, kontribusi pemikiran lewat opini media itu penting dan bisa dilakuin banyak orang, bukan cuma ahli doang. Buku ini kayaknya memposisikan diri jadi jembatan atau alat buat fasilitasi partisipasi publik yang lebih luas lewat media massa yang terkurasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja nih, paling bikin saya penasaran dari deskripsi ini. Kenapa sih harian Kompas disebut spesifik banget? Iya ya. Ada frasa kayak membuka mata dan pikiran para penjaga halaman opini harian Kompas, terus disebut juga sebagai rubrik yang sulit ditembus. Kenapa ya kok Kompas yang ditonjolin banget? Nah, ini jelas salah satu daya tarik utama yang sengaja ditonjolin. Harian Kompas kan disebut tuh berdiri sejak 28 Juni 1965. Dalam lanskap media kita memang punya reputasi panjang ya. Sebagai tolok ukur kualitas gitu. Betul, tolak ukur kualitas dan prestise. Apalagi buat halaman opininya. Standar seleksinya itu dikenal ketat dan tinggi.
Jadi justru karena susah ditembus, itu dijadiin selling point bukunya gitu ya. Agak aneh tapi mungkin efektif ya. Tepat sekali. Dengan ngakuin secara terbuka, kalau nembus Kompas itu tantangan, bahkan buat penulis yang udah pengalaman, buku ini kan secara nggak langsung nyiptain kebutuhan akan solusi. Oh iya benar juga. Trik, strategi, atau wawasan yang diklaim belum terungkap buat bisa lolos seleksi redaksi Kompas. Ini strategi marketing yang cerdas sih, karena nyentuh banget aspirasi banyak penulis yang pengen tulisannya nongol di sana. Jadi kayak ngejanjiin kunci rahasia buat masuk klub elit penulis opini Kompas gitu ya. Tapi penekanan di susahnya Kompas ini nggak malah bikin takut penulis pemula ya. Bukannya memotivasi, malah jadi intimidatif. Itu pertanyaan bagus sih. Mungkin ada resiko ke arah sana. Tapi cara nyajiinnya di deskripsi kayaknya lebih ke arah tantangan yang bisa ditaklukkan kalau pakai panduan buku ini. Oke. Di sisi lain, fokus ke Kompas ini juga nunjukin sesuatu yang lebih dalam soal lanskap media kita. Menarik loh, di zaman sekarang semua orang bisa ngomong online gampang banget. Penekanan buat naklukin Kompas ini nunjukin betapa masih kuatnya kebutuhan akan validasi institusional buat sebagian penulis. Maksudnya? Ya, dimuat di Kompas itu masih dianggap kayak cap pengakuan kualitas gitu. Jadi status dimuat di Kompas itu semacam penanda otoritas atau kredibilitas ya, di tengah riuhnya info digital. Bisa jadi gitu. Deskripsi ini juga ngutip pepatah Jerman kan, aller Anfang ist schwer. Tiap permulaan itu sulit. Iya, apa maksudnya itu? Interpretasinya jelas, kalau udah berhasil lewatin rintangan tersulit, yaitu nembus Kompas, jalan selanjutnya buat dimuat di media lain bakal lebih gampang. Standar tinggi Kompas jadi kayak filter. Lolos di sana itu udah kayak portofolio nggak tertulis yang kuat. Oke, jadi logikanya status pernah dimuat di Kompas itu semacam kredensial gitu ya. Tapi apa itu masih sekuat itu relevansinya sekarang? Di era media digital yang pecah-pecah gini, banyak platform lain juga kan? Itu pertanyaan bagus buat dipikirin lagi sih. Cuma, paling nggak menurut narasi yang dibangun sama deskripsi buku ini, kredensial itu masih dianggap bernilai banget. Pepatah Jerman tadi dipakai buat ngembungkus kesulitan awal sebagai investasi yang bakal berbuah nanti. Buka pintu ke media lain. Baik-baik. Nah, setelah paham target pembaca yang luas dan fokus ke Kompas itu, gaya bahasa jadi penting banget kan biar tulisan diterima. Buku ini mekenin penggunaan bahasa populer. Maksudnya populer di sini apa ya? Apa sekedar nyederhanain ide gitu? Bahasa populer di konteks ini biasanya ngacu ke gaya nulis yang gampang diakses, gampang dipahami sama pembaca media massa pada umumnya. Artinya, ya hindarin jargon teknis yang aneh-aneh atau kalimat akademis yang muter-muter. Biar lebih inklusif gitu ya? Betul, tujuannya inklusivitas, biar pesannya nyampe ke pembaca dari macam-macam latar belakang. Tapi penting dicatat nih, bahasa populer di sini bukan berarti jadi dangkal ya idenya, tapi nyajiinnya secara jernih, lugas, ngalir, tantangannya malah di situ, tetap berbobot tapi gampang diakses. Jadi, ini soal skill nerjemahin ide kompleks jadi bahasa yang lebih membumi tanpa hilang esensinya. Wah, itu nggak gampang loh. Memang, dan buku ini kayaknya ngejanjiin buat ngebekali pembacanya skill itu. Nah, selain gaya bahasa, ada satu lagi aspek yang disebut agak terus terang di deskripsi, orientasi pasar. Oh ya, benar. Menghasilkan uang, ini pendekatannya pragmatis banget ya. Iya, ini blak-blakan banget sih. Maksudnya fokus ke potensi honor dari media gitu. Sangat mungkin itu salah satu poinnya. Kan banyak media memang ngasih kompensasi ya buat opini yang dimuat. Dengan ngangkat aspek menghasilkan uang, buku ini nggak cuma ngelihat opini sebagai ekspresi intelektual aja, tapi juga sebagai skill yang punya nilai ekonomi. Bisa jadi motivasi tambahan ya buat sebagian orang? Betul, dan ini juga nunjukin pemahaman penulis buku sama realitas industri media sekarang ini. Menarik. Jadi, nulis opini bisa dilihat sebagai jalur ekspresi, sekaligus potensi profesi, atau ya minimal sumber penghasilan tambahan lah ya. Perspektif itu yang coba ditawarin. Ini bisa bikin kegiatan nulis opini jadi kerasa lebih membumi gitu, lebih relevan buat sebagian orang yang mungkin nggak cuma didorong idealisme aja. Oke deh. Kalau gitu, mari kita coba rangkum nih poin-poin utama yang ditawarin buku Beropinilah Ini, dari yang kita tangkap di deskripsinya ya. Boleh. Pertama, fokus utamanya itu di pengembangan skill praktis, yaitu proses kreatif nulis opini, bukan cuma teori. Yap. Kedua, ada klaim kuat buat membongkar rahasia atau strategi nembus halaman opini media keren, dengan Kompas sebagai contoh utamanya.
Itu yang bikin penasaran ya. Ketiga, penekanan pakai bahasa populer, biar tulisannya gampang diakses orang banyak. Sip. Keempat, buku ini targetnya luas banget, dari pelajar sampai profesional, kayak negasin kalau skill nulis opini itu universal. Betul. Kelima, ada sudut pandang pragmatis kalau nulis opini itu bisa dijual dan ngasilin duit, jadi ada dimensi ekonominya. Lengkap tuh rangkumannya. Semua elemen ini bareng-bareng ngebangun nilai jual buku ini sebagai panduan yang strategis dan aplikatif lah. Jadi buat Anda yang mungkin selama ini nyimpen banyak ide, tapi ragu gimana nuanginnya jadi opini yang oke, yang terstruktur, dan punya kesempatan dibaca orang banyak lewat media. Nah, buku ini kayaknya nawarin diri jadi pemandu Anda. Janjinya ya, panduan langkah demi langkah. Dari hulu, pas nyari ide, sampai hilir pas nulisnya. Bahkan, nada sedikit ingin tahu, katanya sih dibumbuin bocoran strategi khusus buat naklukin media sekelas Kompas. Ya, bocoran itu ya. Tentu aja, pertanyaan gedenya ya seberapa manjur sih trik dan rahasia yang dijanjikan ini kalau diterapin beneran? Nah, itulah yang buku ini coba jawab. Jadi, udah jelas ya gambaran yang kita dapat dari deskripsi buku Beropinilah ini. Sebuah panduan yang kayaknya praktis banget, tujuannya ambisius. Bantu Anda kuasai seni nulis opini yang nggak cuma berkualitas, tapi juga strategis. Biar bisa nembus media top kayak Kompas gitu ya. Betul, terus pakai bahasa yang komunikatif, dan bahkan buka peluang nilai ekonomis. Benar. Dan obrolan kita ini sebenarnya ngarah ke satu pertanyaan lanjutan yang cukup mendasar sih, buat Anda renungkan. Yang mungkin nggak secara eksplisit ada di deskripsi, tapi relevan banget sama zaman sekarang. Pertanyaan apa tuh? Di tengah lautan info dan opini yang bebas banget di medsos, di mana tiap orang bisa jadi penerbit opininya sendiri, detik itu juga, apa sih yang bikin opini yang berhasil lolos seleksi ketat dan dimuat di media mapan kayak Kompas cetak atau online, masih dianggap punya bobot, kredibilitas, dan prestis yang beda? Iya juga ya. Apa nilai lebihnya dibanding katakanlah postingan viral atau tulisan di blog pribadi? Itu pertanyaan penting banget. Mungkin jawabannya di proses editorialnya ya. Verifikasi fakta, reputasi institusi medianya juga yang menunjukin ada standar kualitas tertentu gitu. Sangat mungkin faktor-faktor itu ya. Nah terus, terkait anjuran bahasa populer dari buku ini, gimana kita bisa nyeimbanginnya? Gimana mastiin opini yang ditulis gaya populer itu tetap tajam, analitis, mendalam? Biar nggak jadi tulisan yang cuma ringan doang gitu ya. Ngejar klik atau nyederhanain isu demi pasar. Nah, nemuin titik temu ideal antara gampangnya bahasa sama dalamnya substansi itu seni tersendiri loh. Tantangan terus-menerus buat penulis opini di era digital ini. Mungkin ini area eksplorasi lanjutan buat Anda setelah paham inti dari tawaran buku ini. Wah, refleksi penutup yang pas banget. Mikirin lagi peran dan kualitas opini di tengah lanskap media yang terus berubah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang buku Beropinilah. Sampai jumpa di sesi berikutnya.